Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Tadi kita sedang membahas mengenai cara penyederhanaan rangkaian menggunakan aljabar boolean. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan rangkaian menggunakan teknik yang kedua yang kita sebut dengan peta kernel atau kita sering sebut dengan K-map. Ya. Nah, jadi meskipun aljabar bool atau aljabar boolean itu merupakan suatu sarana atau suatu cara untuk menyederhanakan rangkaian logika, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa pernyataan yang kita sederhanakan dengan menggunakan aljabar boolean itu merupakan pernyataan atau persamaan yang paling sederhana. Nah, karena apa? Prosedur meminimumkan atau menyederhanakan rangkaian itu agak sulit dirumuskan karena tidak ada suatu aturan yang jelas untuk menentukan langkah manipulasinya. Jadi, langkah manipulasi, langkah penyederhanaan di dalam teknik menggunakan penyederhanaan aljabar bool itu tidak ada gitu, sehingga agak sulit dirumuskan aturan-aturan atau tahapan-tahapannya gitu. Nah, oleh karena itu ada teknik yang lebih teratur gitu dalam kita menyederhanakan rangkaian itu. Nah, itu yang kita sebut dengan teknik peta kernel atau metode peta kernel atau K-map. Jadi metode peta kernel atau K-map ini memberikan suatu prosedur yang mudah dan berurut bagaimana cara menyederhanakan rangkaian. Dan memang dengan menggunakan metode peta kernel ini, hasil rangkaian atau hasil penyederhanaan yang dihasilkan adalah merupakan rangkaian yang paling sederhana, ya. Dan itu kalau kita menggunakan teknik aljabar bool belum tentu itu yang paling sederhana, karena kadang-kadang kita bisa melihat itu yang paling sederhana tetapi ternyata belum sederhana gitu. Nah, jadi kita menggunakan metode yang kedua ini dalam pelajaran sekarang ini, yaitu metode peta kernel. Apa itu peta kernel? Oke. Nah, format K-map atau peta kernel itu terdiri daripada bahwa n variable input akan menghasilkan 2 pangkat n kombinasi daripada minterm yang diwakili dalam bentuk segi 4 atau kotak. Sebagai contoh, misalnya peta kernel yang memiliki 2 variabel itu memerlukan 2 pangkat 2 atau 4 kotak. Sementara peta kernel 3 variabel itu mempunyai 2 pangkat 3 atau 8 kotak. Nah, dan seterusnya ya. Pokoknya rumusnya 2 pangkat n. Input itu akan memerlukan jumlah kotak 2 pangkat n. N input itu akan memerlukan 2 pangkat n kotak gitu. Nah, itu kan agak sulit nih memahaminya, maka kita lihat sebagai contohnya aja. Kita lihat contohnya. Nah, sebagai contoh ini peta kernel 2 variabel atau 2 variabel ini. Nah, 2 variabel apa? Artinya inputnya 2, yaitu A dan B. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari suatu hubungan input 2 variabel, yaitu A dan B. Yaitu ini F ini outputnya, hubungan output inputnya adalah kalau inputnya 00, hasil outputnya 1. Kalau inputnya 01, hasil outputnya 0. Inputnya 10, hasil outputnya 1. Inputnya 11, hasil outputnya 0. Nah, inilah tabel kebenaran. Ini disebut dengan tabel kebenaran ya, truth table. Ini kita sebut dengan tabel kebenaran. Ya. Tabel kebenaran. Atau bahasa Inggrisnya kita sering sebut truth table. Nah, bagaimana sekarang menerjemahkan atau mengkonversikan atau merubah suatu tabel kebenaran menjadi peta kernel? Caranya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa n variabel itu memerlukan 2 pangkat n kotak. Sekarang kita punya 2 variabel, berarti kita memerlukan 2 pangkat 2 kotak atau 4 kotak. Maka kita harus menulisnya seperti ini. Jadi, kita buat 4 kotak, seperti ini ya. Kita buat 4 kotak. Ya, 4 kotak seperti itu. Kemudian kotak itu kita bagi, bahwa bagian di sini itu variabel B misalnya, bagian sini variabel input untuk A gitu. Ya. Nah, A itu memiliki 2 kemungkinan nilai, yaitu 0 kalau tidak 1. Sementara B juga memiliki kemungkinan nilai 0 kalau tidak 1. Nah, inilah bentuk peta kernelnya.
Nah, sekarang tinggal kita isi peta kernafnya menggunakan hubungan tabel input output di tabel kebenaran. Itu kalau A-nya 0, B-nya 0, F-nya 1. A-nya 0, B-nya 0, berarti di sini kita beri F-nya nilainya 1. Itu cara membuatnya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, itu inputnya 0, maka A-nya 0, B-nya 1, maka di sini kita isi. Hasilnya outputnya adalah tadi 0. Maka kita isi dengan 0. Sekarang misalnya kita lihat di sini. Di tabel kebenaran bahwa A-nya 1, B-nya 0, outputnya 1. A-nya 1 di sini dia, B-nya 0 di sini, berarti kita harus ngisi sini. Outputnya hasilnya apa? Di sini 1. Nah, kita buat 1 di sini. Sekarang kalau di tabel kebenaran kalau A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 0. A-nya 1 di sini, B-nya 1 di sini, maka di sini harus kita isi. Itu outputnya apa? 0. Maka di sini 0. Nah, maka itulah cara mengubah dari suatu tabel kebenaran menjadi suatu peta kernaf 2 variabel. Nah, ini sama dengan ini yang sudah kita buat. Ya. Nah, bagaimana sekarang cara mencari penyederhanaan rangkaiannya? Nah, kita bisa mencari rangkaiannya, yaitu penyederhanaan rangkaiannya kita lihat bahwa kita akan melingkari satu yang berdekatan gitu. Satu yang berdekatan dalam peta kernaf ini apa? Yaitu ini dan ini. Gitu. Yang lainnya 0. Maka satu yang berdekatan itu bisa kita lingkari. Misalnya kita lingkari dengan warna biru. Ini ya, kita lingkari dengan warna biru. Nah, maka kita bisa mencari outputnya. Berapakah F-nya? F-nya, hubungan F dengan input, bagaimana caranya? F-nya adalah, lihat ini yang kita lingkari itu adalah ini. Maka kita lihat di sini bahwa untuk dua buah nilai 1 ini, di sini nilai A-nya berubah dari 0 ke 1. Maka hilang. A tidak dipakai karena dia berubah nilai dari 0 ke 1. Sementara nilai B untuk kedua buah ini, output ini, nilainya 0 tidak berubah. Baik untuk ini nilai tetap B0, untuk ini juga nilainya B0. Maka inilah yang kita ambil, yaitu F-nya akan sama dengan yang B0. Kalau B-nya 0 berarti kita sebut dengan B0. Nah, F-nya sama dengan B0. Nah, inilah fungsi yang menggambarkan keterhubungan antara input dan output, yaitu output sama dengan B0. Jadi, tabel kebenaran ini itu direpresentasikan dalam persamaan fungsi ini. F output sama dengan B0. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh yang kita bisa cek, nah misalnya F-nya, misalnya lihat di sini. F-nya nilainya 1. Kita sebut F sama dengan B0. B-nya di sini berapa? 0. 0 dinotkan kan 1. Maka F-nya 1, benar kan? Di sini F-nya 0. Input B-nya 1. 1 dinotkan kan 0. Ya kan? Nah, B0. Kemudian di sini B-nya nilai 0. 0 dikomplementkan atau dibalikkan, dinotkan nilainya adalah 1. Maka F-nya 1. Begitu juga ini. Sini B-nya 1, dinotkan hasilnya 0 gitu untuk outputnya. Maka hubungan antara output dan input itu adalah output sama dengan kebalikan daripada input B. Atau kita tulis dengan F sama dengan B0. Ya, B0 seperti itu. Kita lanjutkan ke video berikut.